Sepanjang video ini kita akan melakukan pembedahan komputer desktop menggunakan animasi 3D. Mirip seperti laboratorium pembedahan di kelas biologi, namun sebaliknya kita akan menelusuri bagian dalam komputer ini dan membongkar setiap bagian perangkat kerasnya. Kami akan menggunakan mikroskop dan memperbesar untuk memberi Anda pandangan nanoskopik dari transistor dan struktur lain di dalamnya. Untuk membuat video ini, kami membongkar semua perangkat keras di dalam komputer desktop biasa. Kami menyolder dan melepaskan komponen dari masing-masing papan sirkuit tercetak dan mengambil ribuan gambar. Kemudian dengan menggunakan gambar ini, kami dengan cermat membuat model 3D setiap komponen mulai dari casing komputer hingga resistor terkecil. Hasilnya, inilah semua perangkat keras yang akan kita jelajahi sepanjang video ini. Ini terlihat seperti TKP di mana seseorang dengan kejam menghancurkan komputer dan mengatur semua komponennya. Tapi mari kita langsung saja. Kita akan memulai pembelajaran ini dengan Central Processing Unit atau CPU yang merupakan otak dari komputer. Di bagian atas terdapat penutup yang disebut penyebar panas terpadu dan di dalamnya terdapat bungkusan logam kecil yang menampung sirkuit terpadu yang secara teknis disebut cetakan. Cetakan ini dipasang pada papan sirkuit tercetak yang mendistribusikan 1200 titik koneksi ke landasan pendaratan yang berinteraksi dengan susunan jaringan pendaratan pada motherboard. Sirkuit terpadu di dalamnya memiliki beberapa bagian berbeda, tetapi mungkin yang paling dikenal adalah 10 inti tempat program dan instruksi yang dijalankan. Setiap inti cukup rumit, jadi berikut adalah diagram yang menguraikan bagian fungsional yang berbeda. Ada lusinan elemen yang rumit dalam diagram ini. Dan Anda dapat menantikan serangkaian video yang sedang kami rencanakan yang akan kami eksplorasi, arsitektur komputer dan cara kerja masing-masing bagian ini. Mari kita perbesar tampilan nanoskopik dari sirkuit terpadu sehingga kita dapat melihat masing-masing transistor. Transistor ini berukuran sangat kecil, lebarnya hanya beberapa nanometer, dan dalam cetakan ini terdapat sekitar 8 hingga 10 miliar transistor. Di atas transistor terdapat beberapa lapisan kabel logam dengan vias yang menjulang secara vertikal di antara lapisan tersebut. Bersama-sama transistor dan kabel ini menciptakan labirin multilayer atau jalan raya yang menghasilkan komputer yang dapat menjalankan miliaran operasi setiap detik. Sekarang mari kita perkecil dan lihat bagian lain dari CPU. Di sisi masing-masing inti terdapat cache memori L3 bersama dan interkoneksi cincin. Di paling kanan adalah prosesor grafis terintegrasi yang berfungsi sebagai GPU. Di kiri atas adalah pengontrol memori yang mengirimkan data ke dan dari DRAM. Dan terakhir paling kiri adalah agen sistem dan platform I/O yang berkomunikasi dengan chipset pada motherboard dan mengatur aliran data antara banyak komponen lain di PC Anda. Jadi dengan mengingat hal itu, mari kita lanjutkan dan melihat motherboardnya. Motherboard ini adalah papan sirkuit tercetak berukuran besar dengan ribuan kabel di dalamnya. Dengan berbagai microchip, komponen, soket, port, slot, header, dan konektor yang disolder di dalamnya. Mungkin satu-satunya komponen yang paling penting dan mahal selain PCB adalah chipset, yang merupakan sirkuit terintegrasi yang terdapat di bawah unit pendinginnya di sini dan terhubung langsung ke bagian agen sistem di CPU. Berikut diagram yang menggambarkan bagaimana CPU dan chipset terhubung ke yang lainnya. Seperti yang terlihat di sini, CPU terhubung langsung ke DRAM, satu atau dua layar, GPU, dan mungkin beberapa SSD yang dicolokkan ke slot M2. Chipset mengatur hampir semua hal lainnya. Data yang mengalir melalui Ethernet atau Wi-Fi, data masuk dan dari solid state drive dan hard drive yang dicolokkan ke port SATA, beberapa slot PCIe, keyboard, dan mouse Anda. Perangkat USB dan audio dikirim ke speaker atau dari mikrofon. Sekedar catatan singkat, perangkat keras komputer telah berkembang pesat selama 65 tahun terakhir dan terus berkembang. Jadi detail yang kami tampilkan harus dianggap sebagai contoh PC masa kini dan bukan sebagai cara kerja semua komputer. Mari kita lanjutkan dan lewati banyak soket dan konektor berbeda di seluruh motherboard dan fokus pada modul pengatur tegangan atau VRM yang terdapat di dekat CPU. Komponen-komponen ini digunakan untuk menurunkan tegangan yang berasal dari catu daya menjadi 1,3 volt yang digunakan oleh CPU. Karena seluruh daya mengalir
Melalui komponen ini dan efisiensinya sebesar 80 hingga 90%, unit pendingin harus ditempatkan di bagian atas. Saat kita membahas topik daya, CPU ini mengonsumsi daya yang setara dengan sekitar 16 lampu LED, sehingga menghasilkan sejumlah besar panas yang diambil oleh pendingin CPU. Pendingin khusus ini menggunakan pompa untuk mengalirkan cairan melalui tabung-tabung ini dan masuk ke saluran radiator yang memindahkan panas ke sirip radiator. Kipas kemudian membantu memindahkan panas ke udara dan cairan yang didinginkan kembali ke pompa melalui loop balik. Pompa adalah motor DC tanpa sikat yang dibuat dari PCB, chip control, dan satu kering penghalang di tengah dan kemudian rotor magnet permanen dan impeller di sisi cair. Tidak ada sambungan mekanis antara rotor dan stator, sehingga mencegah kebocoran cairan pendingin. Mari beralih ke catu daya yang mendistribusikan daya ke seluruh komputer. Di sini, trafo utama mengurangi tegangan dan menjembatani batas isolasi antara tegangan tinggi sisi primer dan tegangan rendah sisi sekunder yang digunakan di seluruh komputer Anda. Inilah PCB control yang memastikan tegangan keluar stabil dan mengirimkan sinyal penyesuaian ke transistor daya switching di sisi primer menggunakan optoisolator. Ada lusinan komponen lain yang digunakan untuk menyaring tegangan masukan dan menghasilkan berbagai tegangan keluaran yang kemudian dikirim ke semua perangkat keras yang berbeda di komputer Anda. Misalnya, SSD hanya mengonsumsi beberapa watt dan konektornya menggunakan voltase. Sedangkan GPU Anda dapat mengkonsumsi ratusan watt menggunakan konektor dan voltase ini. Selanjutnya kita akan mengeksplorasi GPU. Namun sebelum itu mari kita mundur selangkah dan mempertimbangkan teknologi yang telah kita bahas sejauh ini. Masing komponen ini sendiri tidak memberikan banyak manfaat, namun jika disatukan, komponen-komponen tersebut akan bergabung membentuk suatu sistem yang kuat. Demikian pula, video ini merupakan kombinasi multidisiplin. Teknik, teknologi, seni, dan animasi yang terinspirasi oleh bus Sekolah Ajaib. Kami tidak bisa cukup menekankan betapa pentingnya menjadi siswa multidisiplin. Dan untuk membantu Anda melakukannya, sponsor video ini adalah Brilliant.org. Brilliant adalah platform pendidikan online multidisiplin yang mengajarkan banyak topik berbeda dengan cara interaktif langsung. Berikut adalah 2 mata kuliah dari disiplin ilmu berbeda yang mungkin menurut Anda tidak berhubungan. Namun jika digabungkan, keduanya akan memberikan landasan dasar bagi bidang sains dan teknik yang mutakhir. Kombinasi kursus yang dapatnya tidak berhubungan ini dapat dilakukan dengan hampir semua 2 kursus yang ditawarkan Brilliant. Jangan khawatir, Anda tidak akan belajar dari buku teks membosankan, melainkan Brilliant menggunakan modul interaktif untuk membuat pelajaran mereka menghibur dan membantu konsep-konsep tersebut melekat di kepala Anda. Sangat mudah untuk mendaftar. Cobalah. Beberapa pelajaran secara gratis dan jika Anda menyukainya, dan kami yakin Anda akan menyukainya, Anda dapat mendaftar untuk berlangganan tahunan. Kami secara pribadi sedang mengerjakan pelajaran mereka tentang sirkuit kuantum dan algoritma untuk video masa depan yang mendalami komputer kuantum. Brilliant menawarkan uji coba gratis selama 30 hari dengan akses ke ribuan pelajaran mereka. Dan kepada pemirsa saluran ini, Brilliant menawarkan diskon 20% untuk langganan tahunan kepada 200 orang pertama yang mendaftar. Kunjungilah Brilliant.org branch education. Tautannya ada pada deskripsi di bawah ini. Mari kita kembali membedah komputer ini dan beralih ke kartu grafis dan GPU yang juga merupakan otak dari komputer. Sebenarnya analogi ini tidak terlalu berfungsi dengan baik, tapi bagaimanapun juga, membuka kartu grafis kita melihat PCB lain dengan sirkuit terintegrasi GPU di tengah, chip VRAM di sekelilingnya, dan modul pengatur tegangan di samping. Di atas IC terdapat heatsink dengan kipas untuk menghilangkan panas, dan sisi kartu grafis terdapat HDMI dan display port antara muka PCIe, dan di input sisi lain terdapat konektor daya input. Mari kita fokus pada sirkuit terintegrasi GPU yang mirip dengan CPU. Memiliki lebih dari 1000 bantalan solder yang menghubungkannya ke PCB. Saat membuka kemasannya, kami menemukan cetakan GPU yang sangat berbeda dari CPU. Di sini terdapat sekitar 11,8 miliar transistor yang disusun menjadi 6 klaster pemrosesan grafis dengan total 28 streaming multiprosesor.
Setiap multiprosesor streaming terdiri dari 128 core, sehingga menghasilkan total 3584 core. Setiap inti memiliki bagian untuk aritmatika integer dan floating point, dan bagian untuk mengantri operan dan mengumpulkan hasilnya, dan jauh lebih sederhana daripada inti CPU. Selain itu, pada die terdapat cache memori L2 yang dibagikan di antara semua klaster pemrosesan grafis. Satu set pengontrol memori yang terhubung ke VRAM yang terletak di sekitar prosesor dan antarmuka PCIe untuk menghubungkan ke CPU. Saat kami memperbesar dan melihat tampilan nanoskopik dari sirkuit terpadu, kami menemukan sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang kami lihat di CPU, dengan transistor di bagian bawah dan lapisan berlapis-lapis kabel logam di atasnya. Semua struktur ini diproduksi di pabrik atau pabrik fabrikasi semikonduktor bernilai miliaran dolar. Tapi itu adalah topik untuk video yang berbeda. Jadi mari kita lanjutkan. GPU dan CPU serupa dalam banyak hal. Namun GPU memiliki ribuan inti yang terbatas pada aritmatika dasar, sedangkan CPU hanya memiliki sedikit inti yang menjalankan operasi yang jauh lebih rumit. Selain itu, CPU memiliki prediksi cabang dan saluran mendalam yang mengoptimalkan eksekusi kode. Berikut adalah contoh singkat tentang apa yang dapat dilakukan GPU. Ambil gambar ini yang masing-masing terdiri dari 16 juta pixel dengan nilai RGB untuk setiap pixel. Secara sederhana, untuk mencerahkan gambar adalah dengan menambahkan 20 pada masing-masing. Sebuah CPU memiliki 10 inti dan dengan demikian melakukan aritmatika 10 angka sekaligus, sedangkan GPU mendistribusikan data ke ribuan inti sehingga melakukan pemrosesan paralel yang jauh lebih besar. Mari kita tutup kartu grafis ini dan membahas secara singkat tentang model 3D. Perhatikan bahwa ini adalah model kartu grafis yang sedikit lebih tua karena kami membeli sebagian besar perangkat keras kami sebagai komponen tidak berfungsi dari eBay, dan kemudian seperti yang ditunjukkan sebelumnya, kami merobohkannya dengan cara yang agak merusak untuk memodelkan semuanya secara akurat. Selain itu, terkadang komponen yang ditampilkan tidak kompatibel. Seperti motherboard ini yang bertuliskan DDR4, sedangkan DRAM-nya adalah DDR5. Meskipun demikian, memodelkan dan menganimasikan segala sesuatunya agar terasa seperti Anda benar-benar di dalam komputer membutuhkan waktu sekitar 500 jam, dan kami akan sangat berharga jika Anda dapat meluangkan beberapa detik untuk menekan tombol suka berlangganan jika Anda belum melakukannya. Ketikkan komentar singkat di bawah dan bagikan video ini kepada seseorang yang akan menikmatinya. Selain itu, kami memiliki Patreon dan akan menghargai dukungan apapun. Kami merencanakan lebih banyak video tentang arsitektur komputer dan topik terkait lainnya dan tidak dapat melakukannya tanpa bantuan Anda. Jadi, terima kasih telah melakukan 4 hal cepat ini. Ini sangat membantu. Mari kita lanjutkan dengan dan lihat DRAM, solid, state drive, dan hard drive. Kami tidak akan menghabiskan waktu terlalu lama karena kami tidak memiliki seluruh rangkaian video tentang solid state drive dan kemudian video terpisah yang mencakup DRAM dan hard drive. Namun dengan cepat, CPU berkomunikasi langsung dengan DRAM melalui saluran memori yang berjalan di dalam motherboard. Dalam masing-masing 8 chip DRAM ini terdapat sirkuit terintegrasi yang terdiri dari 32 bank memori, masing-masing lebar 8192 kolom dan tinggi 65536 baris. DRAM menyimpan data sementara menggunakan kapasitor dan transistor yang disebut sel memori 1T, 1C dalam array 2D yang terlihat seperti ini. Data dapat diakses dalam waktu nanodetik, namun di antara 8 chip ini, hanya 16 GB data yang dapat disimpan sementara. Lihatlah video berdurasi 35 menit kami tentang DRAM, namun saat ini mari kita beralih ke SSD yang secara permanen menyimpan data. Dalam array 3D yang disebut 3D NAND, array ini memiliki tinggi 100 hingga 200 lapisan, lebar hingga 32 hingga 64.000 kolom, dan kedalaman 32 hingga 64.000 baris. Selain itu, ke dalam satu chip SSD seperti ini, terdapat beberapa array 3D NAND yang ditumpuk satu di atas yang lain. Hasilnya, sebuah microchip dapat menyimpan data berukuran terabyte, namun membaca atau menulis data membutuhkan waktu sekitar 50 mikrodetik, yang 3000 kali lebih lambat dibandingkan DRAM. Saat memperbesar satu sel memori SSD, kami menemukan jebakan muatan yang menyimpan berbagai tingkat muatan yang memungkinkan 3 bit data disimpan secara lebih permanen. Melihat NVMe dan SATA SSD, keduanya memiliki beberapa chip penyimpanan data 3D NAND.
chip DRAM untuk buffering dan penyimpanan tabel pemetaan data, serta chip pengontrol. Mari kita lanjutkan dan membedah hard disk drive. Di sini kita mempunyai disk yang dipasang pada poros dan dengan motor yang memutar disk pada ribuan RPM. Kepala baca tulis bergerak. Melintasi disk untuk mengakses suatu track dari 1,5 juta track data lainnya. Mari kita perbesar kepala baca tulis. Kepala tulis mengubah arah domain magnetik lokal di lapisan kecil pada disk, sedangkan kepala baca merasakan perubahan dalam domain magnetik. Disk drive ini bahkan lebih lambat dibandingkan SSD, hanya membutuhkan waktu beberapa milidetik untuk diakses sehingga menghasilkan waktu baca dan tulis yang lebih lambat. Namun biaya penyimpanan per terabyte lebih murah. Sejauh ini kami telah membahas sebuah perangkat keras dalam komputer Anda. Jadi terima kasih telah menonton sejauh ini, dan sebagai bonus, inilah tampilan di dalam mouse komputer dengan roda gulir di atas, cahaya inframerah, sensor gambar, dan beberapa lensa di bawah sini serta baterai dan prosesor di tengah. Untuk mouse komputer, kami memiliki video khusus terpisah yang untuk mengeksplorasi sensor gambar dan roda gulir dengan detail luar biasa. Selain itu, inilah tampilan bagian dalam keyboard dasar dengan garis plastik yang mengalirkan listrik ke setiap tombol, dan ketika ditekan, tombol tersebut melengkapi sirkuit yang dirasakan oleh prosesor di sini. Kurang lebih seperti itulah tampilan di dalam komputer Anda. Kami yakin masa depan akan memerlukan penekanan yang kuat pada pendidikan teknik, dan kami berterima kasih kepada semua sponsor keanggotaan Patreon dan YouTube yang mendukung impian ini. Jika Anda ingin mendukung kami di YouTube, terima kasih.